Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Halimah Rekarani sebagai pembicara awal mengenai gugatan asap di Palembang, Sumatera Selatan, di mana 3 perusahaan hutan tanaman industri tengah menghadapi gugatan hukum serius terkait dugaan penyebab kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Sebanyak 12 warga Sumatera Selatan yang berasal dari kota Palembang dan Kabupaten Organ Komering Ilir menggugat PT Bumi Mekar Hijau atau BMH, kemudian PT Bumi Andalas Permai atau BHP, kemudian PT Sembangun Bumi Andalas atau BA, SBA Wood Industries ke Pengadilan Negeri Palembang. Ketiga perusahaan ini merupakan anak dari grup Sinarmas. Gugatan ini berfokus pada dampak kebakaran hutan, lahan gambut di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Sugihan, Sungai Lumpur yang diketahui memiliki tingkat kebakaran tertinggi selama 2 periode terakhir, yaitu pada tahun 2001 hingga 2020. Sebanyak 473.000 hektar lahan terbakar dalam konsesi 3 perusahaan tersebut, mencakup 92% dari total area terbakar di kawasan tersebut. Kemudian dalam sidang yang berlangsung pada 10 April 2025, pihak penggugat menghadirkan 3 saksi ahli, yaitu Profesor Dr. Azwar Maas, Guru Besar Ilmu Tanah dari Universitas Gadjah Mada, yang menjelaskan bahwa pengeringan lahan gambut melalui pembangunan kanal-kanal telah mengubah sifat tanah menjadi mudah terbakar. Kemudian Profesor Adi Gunawami di sana, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa menekankan bahwa aktivitas perusahaan tergugat termasuk dalam kategori dangerous activity dan oleh karena itu tunduk pada prinsip pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. Kemudian Profesor Iman Prihandono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang menyoroti tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia sebagai dengan prinsip-prinsip United Nations Guiding Principle on Business dan Human Rights. Kemudian para penggugat menuntut pertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang mereka alami akibat aktivitas para tergugat yang ditangani memicu akibat asap yang berulang. Kemudian mereka berharap pemerintah memberikan tindakan tegas kepada ketiga perusahaan tersebut agar menghentikan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan yang berlanjutan. Kemudian sidang gugatan ini menjadi sorotan nasional mengingat dampak kabut asap yang meluas dan berulang setiap tahunnya. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi warga terdampak serta menjadi presiden penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Informasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nazma Aditya. Gugatan ini berfokus pada tanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut atas kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi berulang kali di wilayah konsesi mereka, khususnya di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Sugihan, Sungai Lumpur. Para penggugat menuntut pertanggungjawaban mutlak atau strict liability dari ketiga perusahaan tersebut. Mereka menilai bahwa perusahaan telah mengingkari komitmen lingkungan yang selama ini mereka cantumkan dalam dokumen visi perusahaan karena gagal mencegah kebakaran dan pengeringan lahan gambut akibat kanal drainase yang dibuat di konsesi mereka. Kondisi ini menyebabkan lahan gambut mengering dan rentan terbakar sehingga menimbulkan bencana kabut asap berkepanjangan. Gugatan ini menuntut agar perusahaan bertanggung jawab atas kerugian material dan imaterial yang dialami masyarakat. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk memulihkan lahan gambut yang rusak dan mengambil langkah pencegahan agar bencana kabut asap tidak terulang kembali. Baik, yang berikut adalah argumen penggugat, yang mana dalam hal ini ada beberapa argumen yang telah dikeluarkan oleh pihak penggugat melalui saksi-saksi ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan. Yang pertama adalah tanggung jawab mutlak atau strict liability, yang mana penggugat berargumen bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut yang telah terjadi di area konsesi 3 perusahaan tersebut adalah akibat dari aktivitas berisiko yang sangat tinggi, yaitu pembangunan kanal-kanal dan pengeringan lahan gambut. 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perma Nomor 1 Tahun 2023, maka perusahaan tersebut wajib bertanggung jawab meskipun telah berupaya berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua yaitu adalah perusahaan ekosistem gambut secara sistematis. Profesor Azwar Maas, Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, selaku saksi ahli menjelaskan bahwa lahan gambut secara alami menyukai air atau hidropolik dan tidak akan kering tanpa adanya intervensi manusia. Namun pembangunan kanal-kanal di area konsesi tersebut telah mengeringkan lahan gambut dan mengubah sifat tanah menjadi hidropobik, yang mana sangat mudah untuk terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Hal ini menunjukkan adanya intervensi manusia yang sistematis dan berbahaya terhadap ekosistem gambut. Yang berikut adalah
pelanggaran hak asasi manusia. Kabut asap telah merenggut hak masyarakat atas udara yang bersih dan lingkungan hidup yang sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Merujuk pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNPHGS, perusahaan wajib menghormati hak tersebut dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah bukti historis dan data luasnya dampak. Selama periode 2001 sampai 2020, sebanyak 473.000 hektar lahan terbakar di area konsensi 3 perusahaan tersebut, mencakup 92% dari total area terbakar di KHG SSL yang telah menunjukkan skala besar dan keberulangan dari dampak aktivitas korporasi ini. Gugatan ini bertujuan untuk mengungkap praktik korporasi yang merusak lingkungan dan menimbulkan dampak jangka panjang, bukan hanya menuntut ganti rugi, tetapi juga penegakan prinsip tanggung jawab lingkungan dan HAM. Jadi inti dari argumen penggugat adalah bahwa 3 perusahaan harus bertanggung jawab secara hukum dan juga moral atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak warga akibat kebakaran hutan di konsensi mereka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibra. Baik, selanjutnya dalam gugatan yang diajukan terhadap 3 perusahaan hutan tanaman industri di Sumatera Selatan akibat dugaan pencemaran udara dan kebakaran hutan. Tentunya terdapat dasar hukum yang menjadi pijakan dalam proses peradilan ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum dari adanya gugatan tersebut. Hal ini tertuang pada pasal 88 yang mengatur penanggung-jawaban biaya lingkungan hidup yang telah tercemar ataupun rusak. Lalu pasal 69 ayat 1 huruf H yang mengatur adanya larangan membakar lahan. Lalu ada pasal 99 sampai dengan 101 yang mengatur pidana bagi pelaku pencemaran atau perusak lingkungan. Lalu ada pasal 87 yang mengatur gugatan ganti rugi oleh masyarakat atas kerusakan lingkungan. Selain daripada itu, terdapat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang mana juga menjadi landasan hukum akan adanya gugatan tersebut. Hal ini menjadi penting karena banyak wilayah HTI berada di lahan gambut yang sangat mudah terbakar. Perusahaan yang lalai menjaga lahan gambut bisa dikenai sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Latifah. Hingga saat ini belum ada reaksi atau tanggapan dari pihak tergugat terkait tuntutan pemulihan lingkungan dan kompensasi kerugian. Data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat lebih dari 35.000 kasus ISPA pada Agustus lalu. Dengan lebih dari 12.000 kasus terjadi di Kota Palembang, mayoritas dialami anak-anak, bayi dan lansia menjadi kelompok paling terdampak dengan gejala batuk, sesak nafas, hingga gangguan pernafasan yang serius. Belasan saksi dan 3 ahli lingkungan telah memberikan keterangan dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran lahan, namun tanpa sikap kooperatif dari pihak tergugat, proses hukum terancam kehilangan momentum. Sementara warga terus berdampak secara kesehatan dan ekonomi. Publik kini menanti apakah keadilan lingkungan akan ditegakkan atau justru terabaikan oleh diamnya para pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Demikian laporan utama dari hari ini. Terus ikuti perkembangannya kasus ini di program berita selanjutnya. Saya Latifah Puri Anggraini, terima kasih dan sampai jumpa.